Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya dapat servisan ini dari Jambi, cukup jauh ya. Saya Ilham, subscriber dari Jambi mas. Kendala HP Poco X3 Pro mati total mas. Kerusakan persis seperti konten yang sampean garap mas. Untuk membuka HP saya dikasih pola. Alamat pengiriman balik juga dikasih. Saya nggak tahu ini sudah pernah dikerjakan apa belum ya. Ini tadi packingnya cukup tebal tapi sudah dibuka sama rekan saya, tinggal tipis seperti ini. Langsung saja kita buka. Kita akan coba belajar menganalisa bersama kerusakan Poco X3 Pro yang cukup viral akhir-akhir ini. X3 Pro si Raja Matot katanya. Ini dia HP-nya Poco X3 Pro, terlihat cukup mulus ya. Coba kita tekan tombol power terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nyala ternyata. Tapi bohong, gak nyala ya. HP-nya tidak menyala, akan coba kita hubungkan ke pengecasan. Apakah ada konsumsi arus? Oh, ada konsumsi arus 0,1 diam. Saya ulangi, ada konsumsi arus 0,1 diam, stabil di 0,1 ampere. Karena ada beberapa kasus konsumsi arusnya berbeda, itu penanganannya cukup berbeda juga. Contohnya ada konsumsi arus 0,1, naik 0,2, turun 0,1, naik 0,2 lah. Itu seperti ada indikasi beban setelah on, short after power. Tapi untuk kali ini mentok di 0,1. Berikutnya langsung saja kita akan coba bongkar HP-nya. Apakah sudah pernah diservis apa belum. Ya, lemnya masih kuat. Akan kita panasi terlebih dahulu. Blower settingan panas 220, anginnya 110. Dan HP-nya masih segel ya. Perhatikan di sini, saya melepas konektor baterai. Tadi di awal kita hubungkan ke pengecasan, ada konsumsi arus 0,1 ampere stabil, tidak naik, tidak turun di 0,1. Kemudian berikutnya saya akan coba hubungkan ke konektor baterai. Seperti apa? Kita nyalakan power supply, setting 4 volt, kita hubungkan konektor baterai. Setelah terhubung, tidak ada konsumsi arus, saatnya kita tekan tombol power. Ada konsumsi arus naik dan berhenti atau ampere gantung di angka 0,15 ampere ya. Dia berhenti, tidak naik, tidak turun. Berdasarkan pengalaman di lapangan, untuk kasus seperti ini itu sering terjadi dari awal IC cas bekerja, IC power bekerja, IC CPU bekerja, tetapi tidak membaca data di UFS. Lah kenapa IC CPU tidak membaca data di UFS? Itu pastinya ada penyebabnya. Bisa jadi UFS-nya rusak. Bisa jadi koneksi antara CPU dan UFS bermasalah. Lah untuk kasus Poco X3 Pro ini sering sekali bermasalah koneksinya. Jadi koneksi CPU ke PCB kemudian nanti dihubungkan ke UFS. Itu sering bermasalah sehingga CPU ini tidak bisa membaca data di UFS. Solusi yang akan kita lakukan adalah kita angkat IC CPU di mana di atasnya ada IC RAM ya. Jadi kita angkat semua IC RAM, IC CPU, kemudian kita perbaiki koneksinya. Harapannya setelah kita perbaiki koneksinya, CPU-nya kembali bisa membaca data di UFS. Oke, baik, langsung saja kita akan bongkar. Kita fokus ke area CPU seperti biasa Poco X3 Pro. Kita lihat di sini untuk area CPU ini masih belum ada yang mengeksekusi ya, karena tadi HP-nya juga masih segel. Jadi ini akan kita lakukan pembongkaran, akan kita panasi kemudian kita angkat. Ini dia penampakannya. IC RAM sudah terlihat, di mana di bawah IC RAM itu ada IC CPU. Untuk UFS tetap kita tutupi. Ini kita gunakan sebagai pelindung panas terhadap UFS. Berikutnya akan kita lakukan pemotongan kaleng seperti biasa, karena saya itu kalau melakukan pengangkatan terhadap IC, saya lebih memilih dicongkel ya, karena kalau yang diungkit-ungkit itu saya sendiri belum bisa itu. Saya khawatir malah IC-nya yang rusak nanti ya. Jadi saya masih menggunakan cara klasik, yaitu dicongkel, sehingga saya akan memotong kaleng untuk mempermudah proses pencongkelan terhadap IC. Kita gunakan bor, kita akan potong kalengnya. Sudah kita lakukan pemotongan terhadap kaleng ya. Berikutnya akan kita lanjutkan pemotongan menggunakan tang potong ya.
Ini dia kalengnya sudah terpotong ya, ada kulit yang terkelupas, tapi kalau kita perhatikan itu jalurnya masih aman ya, tidak mengenai jalur ya. Ini masih hanya di kulit PCB nya aja. Akan kita lanjutkan dengan pembersihan terhadap lem IC. Mungkin video ini akan saya buat cukup panjang ya, step by stepnya supaya mudah untuk dipahami. Tapi mohon maaf sekali, ini bukannya sombong atau gimana, untuk eksekusi seperti ini jangan dilakukan oleh teknisi-teknisi yang masih pemula ya, karena dikhawatirkan justru akan semakin merusak mesin. Baik, di sini saya akan coba bersihkan lem IC. Ini saya gunakan alat seperti ini ya. Jangan gunakan cutter. Kalau gunakan cutter biasanya itu PCB-nya ikut tergores ya. Settingan blower 220, anginnya 110. Ini lem IC-nya saya rasa sudah cukup bersih. Berikutnya saya akan lakukan pencongkelan IC ya. Jadi harus sangat hati-hati saat mencongkel IC. Kita gunakan settingan blower, panasnya itu 380, anginnya 50. Kita blower secara perlahan seperti ini. Ini dia, IC RAM-nya sudah terangkat. Ini ya, terlihat aman secara fisik. Kita simpan dulu. Kita lanjut mengangkat IC CPU. Settingan blower masih sama, panas 380, anginnya itu 50. Ini dia, IC CPU-nya sudah terangkat ya. Ini ada satu kapasitor yang tertinggal, ini akan kita amankan ya. Ini nanti akan kita pasang lagi ke IC CPU. Kita simpan dulu. Ini kondisi IC CPU-nya, akan kita simpan juga. Berikutnya kita akan coba bersihkan sisa lem yang ada di PCB ini, sisa lem dan sisa timah. Pembersihan sisa lem kita gunakan panas 220, anginnya 110. Berikutnya coba kita kasih flux. Kita gunakan solder untuk membersihkan sisa timah. Sekilas ini cukup rata ya. Akan coba kita bersihkan dulu menggunakan cotton bed dan cairan isopropil atau alkohol. Berikutnya akan coba kita bersihkan sisa lem di tepian, itu walaupun sedikit itu masih ada. Ini harus benar-benar bersih ya, supaya nanti tidak mengganggu saat proses pemasangan IC. Di tengah ini terlihat cukup rata ya, tapi ini masih ada sedikit yang menonjol, sehingga saya akan kasihkan apa ya, timah pasta. Di sini saya gunakan merek Relife. Ini dia penampakannya. Saya rasa pembersihan PCB ini sudah cukup ya. Akan kita singkirkan dulu nih PCB-nya. Akan saya lanjutkan dengan pembersihan IC RAM dan IC CPU. Saya akan mulai dengan IC RAM terlebih dahulu. Ini masih ada sisa lem. Akan kita bersihkan dengan bantuan blower panas 220, anginnya 110. Kita dorong sambil kita panaskan. Ini kita tidak percepat ya. Ya, kita kasih timah pasta seperti ini. Jangan lupa kita kasih flux juga. Dan kita gunakan solder wick untuk meratakan sisa timah yang masih ada. Seperti ini, saya rasa cukup ya. Nanti kita bisa cetak ulang. Ini belum kita bersihkan juga, ini akan kita simpan dulu. Nanti kita bersihkan bersama IC CPU. Berikutnya akan kita bersihkan IC CPU. Ini adalah punggung daripada IC CPU ya. Masih ada sisa lemnya cukup banyak. Kita gunakan blower dulu untuk membersihkan sisa lem yang ada di CPU ini. Sudah cukup, akan kita balik IC CPU-nya.
Ini dia pembersihan yang paling susah adalah bagian IC CPU ini. Kita gunakan blower di awal. Sudah cukup, ini tinggal kita bersihkan bareng IC RAM. Kemudian kita bersihkan dengan cotton bed dan juga alkohol. Baik, ini IC RAM dan IC CPU sudah bersih, siap untuk kita lakukan pencetakan ulang. Kita ambil tisu lagi, kita lipat tisu kurang lebih setebal IC, taruh di sini. Kita akan mulai cetak dengan IC RAM terlebih dahulu. Ini ya IC RAM. Kita gunakan cetakan IC khusus. Kita taruh di atasnya. Seperti ini ya. Kita gunakan kali ini timah pasta andalan Onglai Fix Tool. Tahan, cetakan seperti ini. Kita oleskan timah pasta. Dan kita gosok-gosok. Berikutnya kita bersihkan menggunakan tisu. Seperti ini, siap untuk kita panaskan ya. Tahan dengan pinset ya. Settingan blower kita rubah. Panasnya kita buat 360, anginnya kita buat 35 saja. Dan mulai kita blower. Ini tidak saya percepat ya. Untuk pencetakan IC itu biasanya saya tidak cukup 1 kali cetak. Biasanya sampai 2, 3, bahkan 4 kali cetak. Ini sekilas terlihat rata, tapi kalau coba kita ratakan itu biasanya masih ada yang tinggi sebelah. Ini kita gunakan pisau, kita ratakan. Di sini terlihat ada yang sudah rata, ada yang belum. Makanya akan kita tambahkan lagi ini timah pastanya. Santai saja ya mengerjakan IC seperti ini, nggak usah sekali cetak jadi, tapi begitu dipasang bermasalah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi mencetak IC itu ya semaksimal mungkin, supaya harapannya sekali pasang itu jadi. Sekalipun dipasang itu tidak jadi, itu kita sudah tidak ragu lagi ya dengan pemasangan gitu. Jadi kalau dipasang udah maksimal tapi tetap nggak jadi, kemungkinan masalahnya di yang lain. Jangan sampai kita ragu, wah jangan kali pemasangan kita belum benar. Jadi untuk pemasangan itu harus dimaksimalkan ya. Kita panaskan lagi. Ini adalah pencetakan yang kedua. Kan kembali kita ratakan. Kali ini 2 kali pencetakan sepertinya udah cukup ya. Sudah rata, ini tinggal kita panaskan lagi dan siap untuk kita pasang. Sudah tercetak, kita panaskan sekali lagi. Dan kita bisa lihat bersama-sama seperti apa hasil cetakannya ya. Menurut saya ini sudah rata ya, sudah maksimal. Ini siap untuk kita pasang ya. Namun sebelumnya saya akan lanjutkan pencetakan terhadap IC CPU. Dia IC CPU. Kapasitornya masih belum kita pasang satu ya. Kita siapkan cetakan IC CPU. Untuk cetakan IC CPU saya ini sudah rusak ya, ada lubangnya. Jadi nanti ini akan jadi PR ketika sudah selesai mencetak. Sepertinya ini sudah rata. Kita masih ada PR, masang kapasitor yang tadi terlepas ya. Ada 2 PR. Yang pertama masang kapasitor ini, yang kedua adalah mengurangi timah yang ada di sini. Ini kenapa timahnya terlalu banyak? Karena cetakan saya itu rusak, bocor ya. Sehingga timah di sini ini terlalu banyak. Saya rasa ini sudah siap untuk kita lakukan pemasangan ya. Kita siapkan mesin. Sebelumnya kita kasih flux. Kita ratakan dengan cotton bed. Di awal jangan terlalu banyak ya, karena kalau flux terlalu banyak di awal justru akan mengganggu proses pemasangan. Ini kita pasang, kita presisikan.
Rasa presisi, kita bisa mulai blower secara perlahan. Panasnya 360, anginnya saya naikkan ke 45. Sudah terpasang IC CPU, IC RAM-nya belum. Kita tunggu dingin sebentar. Bisa kita bantu dengan kipas supaya lebih cepat dingin. Ini sudah cukup dingin. Untuk pemasangan IC RAM itu ada titiknya di sini ya. Ini yang kita kasih tanda, ini adalah titik pemasangan IC RAM. Kita kasih fluk. Titiknya ini kita samakan. Ini kan ada titik, ini juga ada titik. Berarti pemasangannya seperti ini. Ya, ini tidak kebalik ya, sesuai titiknya. Berikutnya akan kita gunakan blower lagi. Blower panasnya kita naikkan ke 365. Nah, ini sudah cukup, tinggal kita dinginkan, nanti kita tes ke mesin seperti apa. Kita akan bantu dengan kipas perlahan dulu, jangan langsung kenceng-kenceng. Tadi kamera utama saya itu tinggal 14%, semoga tidak mati ya. Kita dinginkan mesin, ini dia. Mesinnya sudah kita dinginkan ya. Ini saatnya coba kita rangkai ke mesin ya. Ini mesinnya ya, yang tadi kita eksekusi. Kulit PCB-nya agak mengelupas. Ini kita rangkai ya. Kita tes, kita lihat bersama hasilnya seperti apa. Kita coba hubungkan pengecasan terlebih dahulu. Tadi di awal itu pengecasan 0,1. Berhenti. Oh, ini langsung muncul indikator baterai pengecasan ini. Mantap, sepertinya berhasil ya. Ada konsumsi arus 0,6 ampere. Kita tunggu ya sebentar, nanti kita cek juga mesinnya biar nggak ada yang berprasangka buruk dikira tuker mesin ya. Kita tunggu dulu ini sebentar sampai dia isi, nanti kita cek mesin, kemudian kita coba nyalakan seperti apa hasilnya. Jadi Poco X3 Pro itu cukup banyak ya. Bahkan kemarin itu saya sempat mengerjakan sehari itu 3 HP. Antrian Poco X3 Pro juga masih 1, 2, 3, 4. X3 Pro masih 4 unit. Ini gimana nih? Wah, ini masih kedip-kedip kayak gini ya. Sambil kita lakukan pengecasan, kita sambil cek ke mesin ya. Kita lihat bersama ini dengan mikroskop supaya lebih jelas. Ini dia ya kondisinya ya. Mesin yang tadi PCB-nya itu terkelupas. Yang kita lakukan di awal tadi terkelupas. Jadi kita tidak melakukan penukaran terhadap mesin ya. 1%. Akan coba saya paksa nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum mau menyala. Oh, muncul logo Poco. Tadi ada surat cintanya, kalau nggak salah ada polanya. Di mana tadi surat cintanya ya? Ya, ini HP-nya sudah menyala. Tadi polanya saya dikasih, tapi saya lupa taruh kertasnya di mana. Oh, astagfirullahaladzim. Di kotakan ini kan, saya nggak pernah pisah-pisah dari kotakan kok. Nah, ini dia. Surat cintanya Poco X3 Pro mati total, passwordnya 0902. Akan coba kita cek 0902. Oke, mantap, nyala. Ini dari Jambi, jauh-jauh ke tempat kami di Jawa Tengah ya. Jambi itu mana, Pak? Jambi mana? Sumatera ya, Mbak Ella? Mbak Ella dulunya orang Sumatera. Mau melambaikan kamera sini, admin? Halo, ini admin saya. Coba sini. Dulu kamu lahir di mana, Mbak Ella? Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Gedenya di... Itu kelihatan nggak itu? Nah, ini admin saya ya, yang mau kenalan silakan. Masih single, Mbak? Belum menikah ya? Iklan ini barusan admin saya. Buat hiburan ya guys, supaya nggak sepaneng ini kerja terus. Ini udah nyala ya. Jadi ini sudah normal, ini tinggal nanti kamera kita pasang, kita tes ya. Jadi seperti itulah perbaikan Poco X3 Pro. Ini makan waktu 1 jam ada ya, Pak? 1 jam lebih guys untuk satu HP, tapi alhamdulillah ini nanti tinggal kita rapikan, kamera kita pasang, kita tes semua fungsi, kita tes drive 2x24 jam. Kalau normal kita hubungi pemiliknya, kemudian kita tagih pembayaran, kemudian kita kirim ulang paketnya ke Jambi ya, jauh ini Jambi. Kemudian nanti saya juga kasih ini, saya masih uji coba, saya cari timah yang terbaik itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kasih thermal pasta dan thermal pad. Entah itu berpengaruh atau tidak. Kalau logika saya itu kan kalau kasih thermal pasta dan thermal pad itu suhunya tidak terlalu panas. Sehingga pinnya itu tidak mudah renggang, tidak mudah bergeser saat itu terjatuh ataupun yang lainnya ya. Jadi harapannya bisa lebih awet lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin, perkara hasilnya nanti seperti apa kita tidak tahu.
Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.